cintai dan doakan para orang tua kita yang selalu berjamaah di masjid ini, yang ada di lingkungan ini. Kita doakan para orang tua kita sehat walafiat, panjang umurnya, berkah kehidupannya, dan selamatkan dunia dan akhiratnya. Segenap ketua masjid Al-Mu'min, Ustaz Zahir, dan para pengurus yang lainnya kita doakan semuanya, ketua pengurus, yaitu diberikan sehat walafiat, berkah rezekinya, berkah kehidupannya, dan selamatkan dunia dan akhiratnya. Para jamaah yang berbahagia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita awali yaitu kita mempelajari Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah itu tidak lain perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber dari kehidupan dan sumber dari ilmu. Jadi ilmu pokok agama kita 3. Yang pertama yaitu rukun iman, bicara masalah akidah. Yang kedua adalah rukun Islam, bicara yaitu masalah syariat. Yang ketiga adalah ihsan, bicara akhlak. Jadi ketiga-tiganya ini tercantum dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an menerangkan masalah keimanan, masalah syariat, yang ketiga masalah ihsan. Jadi kalau Bapak ingin ngaji dimanapun berada, harus pakai pokok agama, bicara keimanan, bicara Islam, aturan main dalam kehidupan, syariat, dan terakhir akhlak. Kenapa enggak adab? Kalau adab itu sumbernya dari ilmu pengetahuan. Dia pendidikannya tinggi, S1, S2 dan sebagainya, profesor, dokter. Dia bagus tingkah lakunya, namanya beradab. Tapi kalau sumbernya dari agama, dia berakhlak. Kalau berakhlak udah pasti beradab. Tapi kalau beradab belum tentu berakhlak. Contoh, kita diundang sama pejabat, ya, yang statusnya rapi banget, zamannya rapi, tuan rumahnya begitu aja dananannya. Kira-kira ada yang bilang? Ada. Maaf ya, sedanannya begini. Berarti dia berakhlak, terima kita, tapi tidak berakhlak. Kalau berakhlak sudah pasti beradab, ya. Jadi Quran ini Pak, ya begitu luasnya. Nah di sini kita buka ini Quran, yaitu tafsir cara lain 2 orang. Ini saya dapat kenangan dari almarhum dokter yang di Pekampuran, ya Dr. Abdullah bin Abu Bakar. Sekarang sudah meninggal, dia dimakamkan di Sunan Ampel. Jadi kalau Bapak ziarah masuk Sunan Ampel belakang kanan khusus sabar itu, dia dikubur di situ. Dr. Abdullah yang di Pekampuran ada untuk GBCI. Nah ini ngasih hadiah saya waktu dia berangkat haji, dibeliin di Mekah. Nah tafsir ini menyangkut yaitu per huruf, dari per huruf diartikan dan sebagainya. Jadi saya ingin nasihat. Dan dalam kesempatan yang baik ini, ya kita buka babnya, kita lain. Jadi kalau masuk besok, jadi Quran ini dipegang Pak, ya. Ini udah disimpulin sini, gitu. Jadi kita bicara waktu kita lahir, yang kita lahir ini yang menyaksikan kan 2 Pak, merasa senang, ya merasa senang, dan yang kedua apa? Memuji. Dia lahirnya hitam, kata Pak dipuji. Alhamdulillah tenang, ya senang banget, wah lahir pada pertama sebagainya. Yang kedua dipuji, biar hitam hidungnya mancung, ya pasti dipuji. Itu saat kita lahir. Tapi waktu kita pulang, kita minta dipersaksikan sama manusia. Kita disolatin, ya terakhir apa? Kita saksikan almarhum artinya orang yang kasih sayang Allah. Kita saksikan almarhum bahwasanya orang ini adalah orang baik. Benar gak kira-kira? Waktu lahir senang, ya dipuji kita, tapi begitu meninggal habis disolatin minta persaksian. Kita saksikan bahwasanya mayat ini almarhum sebagai orang yang baik. Nah di sini kita bahas, ya apa yang masuk dengan kalimat baik ini, ya. Karena ada Pak, hati-hati, apalagi dengar ceramah. Ada kalimat baik tapi nggak benar. Tapi benar udah pasti baik. Ya, oh kalimatnya kayak bagus nih, tapi ujung-ujungnya kagak benar. Ya, apalagi zaman sekarang mulai dengar ceramah ada versi soal ini, hati-hati. Bagaimana termasuk kalimat baik itu yang termasuk benar? Yaitu yang pertama, ya. Kalau Bapak mau buka Qurannya silakan.
Yang pertama adalah itu harus memenuhi 4, ada 5 kategori baik itu benar. Yang pertama adalah khair. Pernah dengar kan? Ya, kita saksikan bahwa baik ini adalah orang baik khair. Ishadu min ahli khair. Pernah dengar kan? Ya. Jangan mudah-mudahan iya gitu Pak. Ya. Khair artinya itu sifat Pak. Sifat artinya kebaikan. Yang kedua adalah thayyib. Bukan bang thayyib. Ya, thayyib artinya apa? Secara fisik. Yang kedua, yang ketiga adalah ma'ruf, sikap. Kalau sudah fisiknya bagus, sudah sifatnya bagus, fisiknya bagus, tapi tidak bersikap, nggak ma'ruf. Tapi kalau dia bersikap artinya ma'ruf. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini artinya apa? Sikapnya baik yang dilakukan, ya. Niati kepada Allah. Banyak orang baik tapi kata Allah. Contoh, saya mau tanya, ada kita punya tetangga, ya, sama-sama Islam atau yang satu kafir. Dia minum, kita minum, sama-sama minum Pak. Tujuan minum nyari apa? Minum kita makan tujuannya apa? Minum. Hilang haus. Dia minum, kita minum, sama nggak? Nah kalau kita untuk disebutkan jadi ihsan, semua yang kita lakukan terutama minum itu niatin kepada Allah. Bapak minum, ada di seberang ada kambing minum, Bapak baca bismillah, sama nggak kira-kira Nabi apa? Sama. Nyari nilai haus. Untuk membedakan antara kita sama kambing adalah baca bismillah. Berarti kita dipanggil ihsan. Jadi kalau udah kita fisiknya bagus, makanannya bagus, tapi semua yang kita laksanakan itu karena Allah, maka kita termasuk ya orang baik yang kategori memenuhi ihsan. Ya, yang terakhir adalah soleh. Ya, jadi kita berbuat amal soleh. Apa itu amal soleh? Yang menyangkut 4 ini Pak. 1, ya, mempunyai sifat. Yang kedua, mempunyai secara fisik. Yang ketiga, mempunyai sikap. Dan yang keempat, masuk kategori ihsan. Barulah kita dikategorikan yang disebut sebagai amal soleh. Ya. Jadi jangan sampai kita dengar tapi kita nggak tahu. Ya. Mudah-mudahan kita, apalagi kita dapat duit, inilah rezeki anak soleh. Nah kita harus tahu soleh ini gimana. Harus ada 4 yang masuk. Ya, perbuatan baik gimana kita harus buat. Makanya sini ada dalilnya. Apa itu termasuk sifat yang dikategorikan sifat khair, sifat baik? Kita lihat di mana? Yaitu di surah ya Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummah. Bahwasanya kita ini umat yang baik. Umat yang baik. Ini yang kedua, masalah thayyib. Kita lihat di Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena menyangkut fisik kita harus makan yang halal dan thayyib. Kira-kira sampai sini paham enggak? Ya, jangan sampai ya. Jangan sampai kita ayo kita berbuat baik. Nah, baik ini ada 5 nih. Ada kategori khair, ada kategori thayyib, ada kategori ma'ruf, ada kategori ihsan. Dan terakhir amal soleh. Amal soleh harus 4 masuk. Kalau 4 yang masuk kita akan disebut dengan perbuatan amal soleh. Ya. Nah ma'ruf gimana? Nah kalimat ma'ruf ini dan dalam kamu mengingatkan saling berkewajiban dan kebaikan. Amal ma'ruf. Ya. Nah terakhir ya kalimat dari tulisan tersebut adalah terakhir soleh. Nah kalimat soleh ini ya baik, jangan sampai seperti Hasan apa? Bapak telah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya mau tanya, yang dinilai hasanah yang gimana? Nah, lo minta tapi kagak ngerti. Ya Allah minta apa enggak? Dikasih.
Bukan ya Allah, kata lu minta maaf kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pekerjaan yang berputar sana yang mana? Ini sudah masuk sifatnya ya khair, sudah masuk fisiknya yaitu baik, sudah satu sikapnya yaitu ma'ruf, sudah masuk ihsan, sudah masuk yaitu soleh, baru dikatakan apa? Ya, baru dikatakan kita mendapatkan hasanah. Kalau nggak memenuhi syarat yang lain ini kita nggak dapat. Dikurung sama Allah bingkainya adalah apa? Ikhlas. Saya mau tanya sama Bapak, ikhlas apa Pak? Pak? Ikhlas. Ikhlas bentuk perbuatannya, orangnya mukhlis. Ikhlas Pak. Ikhlas itu bukan putih, bukan suci, bukan bening. Artinya bening, kita lihat dasarnya kelihatan. Ini air putih, belum tentu bening. Kalau bening berarti ikhlas. Ikhlas ngerti gak Pak? Bening ngerti gak? Kita ngomong nih, dasarnya kelihatan tuh. Air itu bayar dikali dulu kok bening banget. Makanya sekarang kenapa banyak kali yang kotor? Karena banyak orang yang gak ikhlas. Dulu kita di pinggir jalan, di sawah, di macam-macam kita minum berani karena airnya bening artinya kelihatan dasarnya. Sekarang kenapa kita nggak berani minum? Karena banyak yang tidak ikhlas. Dulu kita harus main bola nih, udah main minum aja karena air bukan air putih, bukan air bening. Jadi ikhlas itu adalah bening. Artinya apa? Air bening itu tidak dikotori dan tidak tercampur oleh kotoran, itu namanya bening. Kalau putih belum tentu bening. Kalau ada nempel satu dikit berarti dia enggak. Berarti dia enggak bening. Jadi ikhlas itu bening. Nah ikhlas ini ya ada setannya. Namanya hikib untuk merusak biar orang nggak ikhlas. Ya begitu jalan bagus ada teman, lu buru-buruan, gua malas jalan sama dia, lambat itu sembahyang itu kagak ikhlas Pak. Dari jalannya aja udah berantem. Apalagi masuk ke dalam, ya. Saya pernah ada teman ke rumah, Ustaz, Pak ya katanya dia biasa imam, masa gua lagi wudhu udah komat, urusannya apa tuh komat? Jadi urusannya, ya berarti kan orang masjid nggak senang sama gua, biasanya kan gua ditungguin, wudhu ya, biasanya jadi imam, dia baru wudhu udah komat kan berarti kalau jadi imam, ya, berarti orang nggak senang, ya, udah usulannya bentuk DKN, ya. Jadi bikin tempat dulu di sebelah pengimaman. Ini Pak, ikhlas ini. Ya, ada satu merasa dia bacanya bagus, merasa dia pintar. Kalau mau jadi imam datangnya duluan. Ini gitu di depan mimbar ditabrak. Ini ikhlas. Jadi jamaah saya kasih contoh ini Pak. Orang sholat berjamaah udah pasti dapat pahala jamaah. Tapi belum tentu dapat pahala sahnya sholat dia. Paham? Dia dapat pahala jamaah, tapi belum tentu dia dapat pahala sahnya dia. Karena syarat tidak ini bagaimana dia ilmunya yang dia dapetin. Ya. Jadi jangan selalu menurutkan Allah supaya asal yang dia berjamaah enggak. Dia dapat ya yang 27 derajat dapat. Apa itu 27 derajat? Satu hari dia akhirat 1000 tahun di dunia. Berarti 27 kali 1000, 27.000 tiap hari itu sebenarnya mungkin. Tapi jadi ke situ kan besok akan bayar lagi 27.000 kali 5 juta, ya. Jadi dia dapat sholat, dapat pahala sholat jamaahnya, tapi belum tentu dapat sah sholat dirinya. Contoh, imam udah rukuk, dia baru datang, ya. Begitu dia takbir, ya. Imam udah bangun, dia rukuk, berarti muntah kan? Muntah. Begitu imam salam ikut salam berarti kurang ngantuk, nggak sah dia sholat. Kenapa dia itu merukuk? Usolli fardhu maghribi rakaatan, usolli pada isya'i rakaatan, usolli pada subuhi rakaatan. Itu rukuk. Makanya kalau kita ketinggalan kita Allahu Akbar baru bis juga minna dia rukuk ikut kan sudah. Kalau ketinggalan ini banyak nih jamaah yang kurang paham. Ada muntah, makanya dia cuma dapat pahala jamaah tapi belum tentu dapat pahala sahnya sholat. Banyak Pak, ya yang dulu makanya kita perlu ngaji di sini, perlu ngaji di sini.
Ya, satu. Terus yang kedua, jadi setelah kita sholat berjamaah, pengulangan bacaan. Kata baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, setelah kita sholat berjamaah ada pengulangan bacaan. Apa? Yaitu zikir yang 3 ya. Terus baca ayat kursi, baca tauhid, ditutup dengan doa. Kira-kira dibaca di dalam sholat tadi baca kan? Baca. Ini begitu Allahumma tassalam, begitu zikir jalan. Coba orang lagi pada muji Allah dia jalan. Bagaimana Ustaz kalau kita uzur? Boleh, jalannya ikutin tuh zikir subhanallah sampai rumah kalau memang ada keperluan gitu ya. Nah, manfaatnya kita baca ayat kursi 1 minggu itu kita baca misalnya pada maghrib kita baca ayat kursi 1 minggu, Allah jaga itu tuh dari godaan setan dan bala. Itu manfaatnya. Jadi pengulangan aja ya, pengulangan aja. Setelah doa baru kita sholat. Ini perlu Pak. Kalau kata makanan kita cuma dapat sepotong tiap hari, sepotong aja. Jadi nggak lengkap. Makanya ada tata tertib itu masalah berjamaah ya. Begitu Allahumma tassalam, begitu orang doa dibangun. Kata malaikat sombong amat didoain dibangun, udah banyak duit tapi orang ikutin. Itu meningkat kuat. Udah gitu jawab di hatinya sombong lagi. Sudah ini tidak ikhlas, keren banget. Jadi setiap pekerjaan Pak, maaf lahir batin, jangan lihat hukumnya. Umpama datang maghrib aja, ya kita mau sembahyang qobliyah, itu jangan lihat hukumnya. Kali aja Allah mengakhiri hidup kita di sholat qobliyah maghrib. Kali aja Allah mematikan kita di sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah isya, nggak tahu. Nah sunnah ini katanya orang komat tinggal bangun mati. Akhirnya sunnah kagak, wajib kagak. Hati-hati. Karena ada setan yang hijib ini godain orang sholat. Sunnah ini. Jadi jangan lihat bentuk hukumnya, tapi lihat apa? Siapa yang memerintahkan. Yang kedua takut kita nggak bisa ngelaksanain yang wajib. Banyak kan orang sebagai jemaat, ya, dia dengerin khotib orang komat di kalangan meninggal kan banyak. Tapi dia dengerin qobliyah itu, berarti sujud terakhirnya husnul khotimahnya di sholat sunnah. Kalau Bapak bertolak menolak sholat yang sunnah dengan sombong, berarti haram. Sunnah ini jangan. Sunnah artinya boleh kita tinggalkan kalau kita nggak mampu waktunya, nggak mampu persiapannya. Orang udah di masjid kita mampu waktunya, siap bacanya, kerjain. Tapi kalau ditolak dengan menghasumkan ini berarti ditolak dengan karena apa? Sombong, haram. Lakuin aja, kita nggak tahu bahwasanya hidup ini nungguin mati. Jadi hidup ini kayak orang ulang tahun Pak. Tahu orang ulang tahun? Ulang tahun nyalain apa Pak? Nah itu hidup itu nyalain ditiupin. Udah kita ini hidup nungguin mati. Nah makanya kita harus berbuat baik. Kita harus saksikan. Kita saksikan jenazah ini adalah ya termasuk orang yang baik. Ada satu aja yang ikhlas. Kalau di hadis ini 4 orang. 4 orang aja mengatakan orang itu baik, terus dia menangis, maka diampuni dosanya sang mayat sama jamaahnya. Makanya Pak, orang-orang soleh itu banyak yang bayangin, ya satu aja. Saya pernah nanya sama orang tua saya, Pak, kok rajin ini tujuannya gue pengen gue mati, gak ada orang yang di luar, semua dibayangin. Kali aja ya habibnya, ya banyak urusannya, dia gak kusuk. Kalau aja ustadz kiai gak kusuk, ada preman yang kusuk di ujung, ada 4 orang, ya Allah ada orang baik, saya pernah menyaksikan, maka semuanya diterima, dapat ampunan, termasuk mayat dan kedua jamaah itu 4 orang minimal. Kita saksikan almarhum ini orang baik-baik tapi dari hati. Baik. Yang terakhir kita ambil amal sang mayat. Di mana Pak? Kita habis sholat dikasih amplop kan? Ambil Pak. Nah ada perkataan baik tapi nggak benar.
orang sholat dikasih duit, belum sampai ngaji lulus. Sekarang orang mati yang diterima apanya Pak? 3 kan? Amal, ilmu, amal, doa. Itu kan duit yang dikasih itu orang pada melayani. Berarti duit siapa Pak? Duit yang mati. Dia belum dikubur, diamalin itu dikasih orang-orang sholat tidak terima, tidak amalin lagi. Dapat gak dia? Tahu, makanya yang benar. Orang sholat dibayar, bukan dibayar itu terakhir. Nah mungkin lah kita melayani kalau kita mati. Ya kalau kajian kan melayani, kalau mana beda, ya. Nah itu amal terima, walaupun 20.000 10.000 kita terima. Kita makan halal buat ibadah atau kita sumbang lagi. Kali aja dengan dia rezeki 10.000 menghapuskan dosa dia. Makanya kalau main sini, Ustaz untuk gak sobat duit orang mati diterima. Lah ngaji dikempung sih. Kan 3 amal ilmu. Ini tuh amal yang terakhir Pak. Ya kan? Udah bayar ini ada sisa, berarti buat bayar amal terakhir kita terima. Atau ada fidyahnya, fidyah itu masih ada mayat. Kalau ada masih mayatnya, berarti itu amal orangnya yang meninggal. Jadi yuk kita kategori baik itu, insya Allah perbuatan kita masuk dalam kalimat khair, masuk dengan kalimat baik, masuk dengan kalimat ma'ruf, masuk dengan kalimat ihsan. Barulah kita dikategorikan yaitu beramal soleh. Sudah 5-5-nya masuk, barulah kita dikatakan kategori perbuatan hasanah. Ya Pak. Jadi ini sebagai globalisasi, kalau kurang nanti kita bisa taruh lagi ya, ada waktu lagi kita lempar-lempar aja. Nanti kita nungguin mati, ya Pak. Masalah mati kan kita nggak tahu Pak. Bisa Bapak duluan, saya belakangan, atau saya duluan setelah Bapak, kan bisa aja. Ya kan, nanti meninggal saya meninggal bisa Bapak duluan saya belakangan, atau saya duluan setelah Bapak. Namanya orang muda, yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita. Dan terakhir, mumpung saya ingat ada doa yang setelah kita tahiyat akhir. Baca enggak Pak? Setelah kita tahiyat akhir. Jadi kalau ini bahasa Indonesia aja. Setelah tahiyat akhir, ya Allah, lindungilah aku dari neraka jahanam. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa kubur. Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah masa hidup sampai mati, dan lindungilah aku dari fitnah dajjal. Apa Pak? Ini bengong apa Pak? Apa ya? Dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup sampai mati, dan fitnah dajjal. Dajjalnya belum nongol, tapi kira-kira ada banyak. Orang-orang paranormal itu dajjal semua. Kalau Bapak kalau di dajjal, ini masjid rubuh. Masjid gak ada orangnya. Bapak mau duit, kata dajjal ditunjuk setahun. Kira-kira besok ngaji lagi gak? Ada. Duit palsu ibadah mudah, apalagi ditunjuk sama dajjal, nungguin duit. Ini dia dari emas, jadi emas. Makanya kita gak ngalamin, ya. Jadi kita minta perlindungan dari neraka jahanam. Kenapa neraka jahanam? Karena ada neraka yang langsung masuk ke hisab. Ada 2 golongan. Yang pertama kafir, yang kedua munafik. Itu langsung dikompensasi. Makanya kita minta perlindungan neraka jahanam. Yang kedua siksa kubur, alam barzakh. Yang ketiga fitnah selama kita hidup sampai mati. Yang keempat kita minta perlindungan yaitu fitnahnya dan jabala al-iniyah wa kullu min salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.